Halo anime lovers, kembali lagi bersama Animation, yang kali ini akan membahas One Piece Chapter 1961 berjudul Lagu Cinta yang Tertiup di Hujan Panah. Tanpa perlu berlama-lama, ayo kita lanjut berlayar. Chapter ini dibuka dengan cover story penutup perjalanan Yamato volume ke-43 berjudul Tempat Peristirahatan Para Pahlawan. Dalam cover terlihat Yamato, Kinemon, dan Momonosuke mendatangi kuil Kozuki Oden sambil membawa lentera kertas bertuliskan nama para pahlawan Wano. Adegan ini menjadi penutup perjalanan panjang Yamato sekaligus simbol penghormatan atas perjuangan mereka. Oda juga menampilkan color spread kru topi jerami bermain mesin capit melawan singa raksasa. Usopp tampak berjuang mengambil hadiah berupa ratusan boneka. Sementara Luffy memegang boneka Shanks, Sabo, Dadan, Garp, Makino, Rayleigh, Whitebeard, hingga Gaimon. Nami membawa boneka Bellmare, Nojiko, Genzo, Haredas, dan Vivi. Sedangkan Zoro dan Jinbe malah tertidur di atas boneka raksasa Dory, Brogy, Saul, dan Shirahoshi. Sanji melempar boneka ke arah Zoro. Chopper terjebak di dalam mesin sampai menangis, Robin berdoa untuk Chopper, dan Brook malah jadi bagian dari mesin itu sendiri. Masuk ke cerita inti, pertempuran besar pecah di God Valley antara Angkatan Laut, Bajak Laut, dan pemerintah dunia. Dragon mencoba melarikan diri sambil membawa Shanks dan Samrock, namun tiba-tiba tubuhnya ditembus laser. Serangan itu berasal dari seorang Holy Knight bernama Saint Maffei dari keluarga Celestial Dragon, yang dengan kemampuan mirip pasifista berhasil menjatuhkan Dragon dan merebut Samrock. Shirohige lalu muncul menyelamatkan Dragon dengan tebasan dahsyat yang membelah tubuh Maffei menjadi dua, meski Maffei masih sempat memegang Samrock sebelum tumbang. Dragon yang babak belur tetap berusaha menyelamatkan Shanks namun gagal membawa Samrock. Adegan ini menjadi salah satu momen paling menyentuh karena anak yang Dragon selamatkan kelak tumbuh menjadi Yonko sekaligus penyelamat Luffy di kemudian hari. Pertarungan semakin memanas ketika Shirohige, Shiki, Big Mom, dan Kaido menghadapi bajak laut lain yang berkhianat. Dengan serangan gabungan luar biasa, keempatnya berhasil menghancurkan para pengkhianat dalam sekejap. Menariknya, meski sering berselisih, mereka tetap ditunjukkan memiliki rasa hormat dan kesetiaan pada Rocks de Sebek. Hal ini menjadi paralel dengan kelompok Kurohige saat ini, yang meski berbeda tujuan tetap menghormati kapten mereka. Tak berhenti di sana, Monkey D. Garp juga turun tangan di God Valley. Kedatangannya membuat Kaido ingin bertarung, namun pada akhirnya Big Mom, Shirohige, dan Kaido memilih mundur setelah melihat kekuatan dahsyat Garp. Bahkan serangan besar Big Mom dengan Zeus dan Prometheus pun bisa dipatahkan dengan mudah olehnya. Momen ini menegaskan reputasi Garp sebagai sosok yang ditakuti pada eranya. Selanjutnya, Rocks D. Zebek diperlihatkan bergerak menuju pusat God Valley, sebagai awal pertemuan bajak laut Rocks dengan bajak laut Roger. Pertempuran besar pun pecah. Roger menghadang Sebek sementara Shirohige maju menghadapi Roger. Di sisi lain, Rayleigh berhasil menyelamatkan seorang wanita bernama Saki dari Somers dengan jurus tebasan dahsyat Billhook of the Beyond Higan Bana. Adegan penyelamatan ini begitu emosional, terutama saat Saki menangis lalu memeluk Rayleigh. Chapter ditutup dengan perintah Roger. Anak-anak, kita sudah mendapatkan Saki, ambil harta karun, dan segera pergi dari sini. Momen ini menjadi klimaks menegangkan sekaligus membuka jalan menuju pertarungan besar antara bajak laut Roger melawan Rocks dan para komandannya Shirohige, Shiki, Big Mom, dan Kaido. Kesimpulannya, chapter 1961 ini benar-benar epik dengan momen heroik Dragon, kesetiaan Shirohige, kedikdayaan Garp, hingga awal bentrokan besar Roger dan Rocks yang digambarkan Oda dengan luar biasa.